ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah, haruslah didasari dengan memahami konsep ibadah yang benar. Dengan mengetahui konsep ibadah yang benar ini, hadirin, semua ibadah yang kita lakukan akan bernilai. Dan tentunya efek ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan konsep yang benar dapat meraih kenikmatan ibadah yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis Syarah Al-Wajibat menjelaskan di dalam kitab Tanbihat Mukhtasar halaman 28 bahwa al-ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa adalah az-zul wal khudu' wal inqiyad. Ibadah secara bahasa adalah perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan. Adapun secara istilah, sebagaimana para ulama mendefinisikan dengan beraneka ragam, akan tapi ada definisi yang terlengkap sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah secara istilah adalah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, adz-dzahirati wal batinah, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Maka hadirin, salat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kerabat, silaturahim, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari sebuah kemungkaran, memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan, berjihad melawan hawa nafsu dan berjihad melawan orang-orang kafir bahkan munafik, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, ibnu sabil dan orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, berbuat baik kepada orang ataupun hewan, dan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bagian dari ibadah. Sehingga hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang indah. Allah Ta'ala melihat dan menilai amalan hati dan fisik hambanya, hadirin, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu semua tidaklah sia-sia.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia akan bernilai ibadah serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kamu diperintahkan ibadah kepada Allah melainkan beribadah dengan semurni-murninya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya seorang ketika menjadikan amalannya, ketika menjadikan perkataannya, pemberiannya, penolakannya, cinta dan bencinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan diberikan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya hadirin, wa man kanat hijratu lidunya au imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi hadirin, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan apa? Yaitu niat yang ada di dalam hatinya tersebut. Dia akan meraih dunia tersebut. Dia akan meraih perempuan yang didamba-dambakannya. Akan tapi akhiratnya sia-sia. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada orang yang semua amalnya, pemberiannya, penolakannya, perkataannya, kemudian cinta dan bencinya bukan karena Allah, maka batallah amalan yang disebut dengan ibadah. Sehingga hadirin, ibadah hanya sekedar rutinitas. Sehingga hadirin, ibadah yang sebesar apapun dia lakukan itu bernilai kecil, bahkan tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin, syarat ibadah adalah kita mutabaah. Kita mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ketika kita cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada hambanya. Ketahuilah hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal inilah ketika terpenuhi, maka dikatakan perkara itu ibadah. Dan puncaknya ibadah hadirin, seseorang itu dapat merasakan level mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun cinta kepadanya. Oleh karenanya hadirin, suatu ibadah tidaklah dikatakan ibadah. Suatu ibadah itu tidak dikatakan ibadah bila tidak saling berkaitan antara ketundukan dan kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan bahwa rukun ibadah adalah ghayatul dzulli ma'a ghayatil hubbi, yaitu kesempurnaan ketundukan kita yang disertai dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ketundukan kepada Allah, maka dia bisa dikatakan haruri. Dia hanya menyembah kepada Allah dengan ketundukan. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang yang beribadah hanya dengan rasa cinta tanpa ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, bahwa ghayatul dzulli ma'a ghayatil mahabbah la takuna mustami'a illa lillah. Makanya hadirin, kesempurnaan ketundukan yang disertai dengan kesempurnaan cinta tidaklah akan terwujud kecuali hanya karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 10, "Innama ilahukum ilahu wahid." Bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang ingin bertemu kepada Rabbnya, falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beribadah, beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadah, dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, suatu ibadah sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Qawaidul Arba', beliau mengatakan bahwasanya annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidaklah dikatakan ibadah kalau tidak disertai dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidaklah dikatakan
dikatakan salat apabila dia tidak bertaharah atau bersuci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kita berbuat syirik. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita melihat bagaimana para ulama terdahulu dalam ibadah mereka menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana kita ketahui di dalam kitab Inabatur Ruwat ala Anba'in Nuhat, ada seorang Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaidi. Beliau ketika beribadah dalam menuntut ilmu, beliau mendatangi majlis gurunya, yaitu Syekh Abu Ali Al-Qali, yang dari sejak malam hingga pagi, sehingga ia bisa menghadiri kajian syekhnya tersebut, gurunya tersebut, yaitu terdepan dan bisa menanyakan kepada gurunya. Begitu juga kita lihat semangat belajarnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita kenal bahwa beliau dari sejak kecil yatim, yang keterbatasannya tak menghalanginya untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Bahkan hanya membeli sebuah pena atau kertas untuk ditulis itu pun tidak bisa, apalagi membayar seorang guru. Itulah Imam Syafi'i, tidak berkecil hati, tidak berputus asa untuk menimba ilmu, sehingga dia pun hafal dan akhirnya dia pun menulis ketika melihat sebuah tulang putih, dia tulis di atas tulang tersebut, yaitu faidah-faidah yang dia dapat, kemudian dia simpan di dalam botol yang tua sehingga tidak digerogoti oleh rayap. Inilah perjuangan Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat Abu Darda radhiyallahu taala dalam mencari ilmu, walaupun dia harus safar, perjalanan jauh yang memakan waktu mungkin sekitar 5 malam perjalanan hanya untuk mencari tahu, yaitu seputar ayat Al-Quran yang belum dia kuasai. Begitu juga Imam Bukhari yang sudah kita kenal, rihlah 2 bulan hanya demi sebuah hadis, yang mana kita mengenal beliau memiliki kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah mengelilingi 2 kali, yaitu dunia sebanyak 2 kali hingga ia bisa menulis kitab Musnad Imam Ahmad. Kemudian juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada dari karangan para ulama mereka rela membelanjakan banyak hartanya dalam menuntut ilmu, sehingga mereka membelanjakan hartanya hanya untuk menuntut ilmu syar'i. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari perjuangan mereka, ibadah mereka dalam salatnya, Mansur Al-Mu'tamir, yang mana beliau ini memiliki tetangga seorang wanita. Seorang ibu ini memiliki 2 anak perempuan, yang mana dia biasanya naik ke atap rumahnya dan untuk mengecek, melihat dan mengontrol. Dan suatu ketika anak perempuannya ini, yaitu tetangganya Mansur Al-Mu'tamir ini, beliau bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, untuk apa tiang yang aku saksikan itu berada di atas rumah atap pulan?" Dan sontak ibunya menjawab, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anakku, itu bukanlah tiang, itu adalah Mansur yang sedang sholat malam semalam suntuk sehingga seakan tiang." Sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Sifat As-Safwa jilid 3 halaman 113. Allahu Akbar. Begitu juga hadirin Imam Bukhari, yang mana dulu pernah melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat yang sholat duhur, kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah, dan selepas sholat sunnah dia pun mengabarkan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, lihatlah di balik gamisku ada sesuatu atau apa?" Kemudian para sahabat mengatakan, ada seekor lebah, yang mana terlihat di badan Imam Bukhari tersebut tersengat lebah sehingga bengkak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas sahabatnya ini bertanya, "Kenapa engkau tidak membatalkan sholat sejak disengat lebah?" Maka apa kata Imam Bukhari, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Aku sedang membaca surat dan aku ingin sekali untuk menyelesaikan dan menyempurnakannya." Inilah hadirin potret dari para ulama kita, yang mana beliau yaitu sholat sehingga khusyuk dan tak terasa sesampai akhir sholatnya barulah dia berasa. Itulah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Para ulama, para sahabat dahulu ketika tidak asing bagi kita di awal syariatkannya ibadah puasa oleh para sahabat, kepada para sahabat yang pada kala itu mereka dalam peperangan Ghazwatul Badar, dan itu tidak membuat mereka lengah, tidak membuat mereka untuk berputus asa, bahkan mereka semangat dalam menjalankan puasa
dikala dalam saat atau sedang dalam peperangan, hadirin. Begitu juga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu dalam mengeluarkan zakat, bagaimana mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada sebuah riwayat Abdullah bin Umar yang berhaji 60 kali dan bahkan sampai umrah 1000 kali. Dan begitu juga hadirin, kalau kita perhatikan dan renungkan hadirin, para salaf dahulu mereka dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan sampai Ibnu Umar yang ketika itu melihat seseorang yang menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah, sambil mengelilingi tawaf, yaitu untuk memutari Ka'bah. Dan dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah aku sudah kubayar kebaikan untuk ibuku?" Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, "Belum, akan tapi engkau telah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan itu." Begitu juga hadirin, Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana adalah cicitnya Nabi SAW, yang terkenal dengan sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tatkala itu dia ditanya, "Hai Ali bin Abi Husain bin Abi Thalib, engkau adalah seorang yang berbakti kepada ibumu, tetapi kami tidak pernah melihat engkau makan bersama ibumu." Apa jawab Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, "Sungguh aku takut tatkala tanganku itu yaitu dilirik oleh ibuku yang ingin memakannya, sehingga aku tidak mau mendahuluinya." Inilah adab daripada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan juga banyak sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sahabat Ibnu Mas'ud yang mana ketika itu di malam hari ibunya ingin meminta minum, dan kemudian Ibnu Mas'ud pun memberikan dan membawakan air minum itu kepada ibunya. Tatkala sesampai di hadapan ibunya, ternyata ibunya sudah tidur. Dan ketika itu Ibnu Mas'ud pun berdiri di dekat ibunya sampai pagi, hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau mengganggu ibunya, tidak mau membangunkan ibunya. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam sedekah mereka, Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan sembunyi-sembunyi dalam sedekahnya, yang mana dia memberikan makanan gandum kepada fakir miskin janda di depan rumahnya dengan tanpa sepengetahuannya. Dan akhirnya hadirin, ketika wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini, terdengarlah berita bahwa ternyata penduduk Madinah tidak lagi mendapatkan sedekah sembunyi-sembunyi. Ternyata yang melakukan itu adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali potret ibadah yang bisa kita lihat, seperti tilawah Al-Qur'an. Qatadah bin Da'amah yang terkenal dengan semangat berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang mana dikatakan di dalam sebuah riwayat, "Kana Qatadah yakhtimul Qur'an fi sab'in." Qatadah bin Da'amah ini kalau membaca Al-Qur'an hatam dalam 7 hari. Bahkan wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Ketika di bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Qur'an dalam 3 hari. Wa idza jaa al-ashru khatama kulla lailah. Ketika di 10 terakhir Ramadan dia menghatamkan setiap malamnya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yaitu di kala bulan Ramadan, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini kalau dia menghatamkan Quran dalam solatnya, sehingga hadirin kita bisa menghitung bahwa setiap malam Imam Syafi'i menghatamkan sebanyak 2 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, As-Siddiq yang jujur, yang amanah, yang berjihad, berkorban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya dia limpahkan, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia terkenal dengan lembut hatinya. Ketika baca Al-Qur'an, dia mudah menangis. Suatu ketika Abu Bakar ini membaca satu surah di juz 30 yang tidak pindah-pindah. Kenapa hadirin? Karena membuatnya dia tidak bisa pindah karena menangis, hadirin, karena dia merasakan dan meresapi bacaan dan isi kandungan ayat tersebut, hadirin. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sedang membanding-bandingkan ibadah mereka dengan ibadah kita, hadirin, karena Allah lebih tahu ibadah hambanya. Tetapi kita sedang ingin melihat mengapa mereka bisa lakukan itu dengan semangat, dengan giat, dan apa yang menyebabkan mereka itu bisa sungguh-sungguh serta mudah menangis. Dan inilah yang akan menjadikan kita termotivasi dan tergugah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabnya hadirin,
karena mereka merasakan nikmatnya ibadah. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita menjadi terasa nikmat, menjadi manis, lezat seperti halnya makanan. Di saat kita lapar, seperti minum, saat kita haus, seperti kita berpacaran, di saat menikah dan seterusnya hadirin. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 16 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau bersabda, "Thalathun man kunna fi wajadah bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana apabila 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yang pertama, an yakunallah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dijadikan Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai dari selain keduanya, daripada istri dan anaknya, daripada orang tua dan bahkan dirinya sendiri hadirin. Yang kedua, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidaklah cintanya pada seorang melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar hadirin pertemuan dan pertemanan dibangun di atas dasar maslahat, partner kerja, hubungan kerja, hobi, satu frekuensi, akhirnya dia seirama berjalan. Sehingga ketika tidak ditemukan seirama, dia pun meninggalkannya. Dan akan tetapi hadirin, ada satu puncak pertemanan yang dipuji, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyhur kisah seorang yang berjalan dari safar jauh itu untuk mengunjungi saudaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus orang malaikat yang mana dia menjelma selayaknya seorang manusia yang dibuntuti, kemudian ditanyakanlah, "Hai saudara, kemana kau hendak pergi?" Beliau pun mengatakannya, "Aku pergi untuk mengunjungi si fulan." "Untuk apa kau pergi ke tempat fulan? Apakah untuk keuntungan yang kau dapatkan?" Beliau mengatakan tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin ketika cinta seseorang bukan karena maslahat, tetapi yang tinggi, yang lebih tinggi puncak daripada pertama adalah bagaimana dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin, wa an yakrah an yauda fil kufri. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dia. Wa ba'da an qadahullahu min kama yakrahu an yakdifa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sekarang kita melihat banyak seorang mu'allaf yang berjuang untuk menegakkan karena cinta kepada Islam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya dia meninggalkan orang tuanya. Dia harus rela untuk itu berhadapan dengan tantangan-tantangan di keluarganya. Ini karena nikmat yang ada di dalam hatinya hadirin. Begitulah kita melihat Umar bin Khattab yang terdepan membela Nabi Muhammad SAW. Bilal yang kita kenal yang menjaga agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sampai mengatakan ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini akan menjadi diri seseorang yang ada di dalam diri kita ini merasakan manisnya iman, yang manakala sehingga dengan manisnya iman tersebut mendatangkan manisnya atau nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana hadirin kaum munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran, idza qamu ila shalah, ketika dia menegakkan salat, qamu kusala, dia menegakkan dengan malas. Mengapa? Di zaman Nabi SAW sudah ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal dengan munafik, tokoh yang memprovokasi, yaitu bahwa istrinya telah berzina, waliyadu billah. Inilah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada di tengah-tengah para sahabat. Dia sholat bersama Nabi, dia berjihad bersama Nabi SAW. Tetapi apa yang membuat dia berada di barisan kaum muslimin? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yura'un nas. Dia ingin dilihat, dia ingin dipuji, dia ingin diperhatikan, dia ingin mendapatkan pengakuan dari kaum muslimin. Inilah yang ada di dalam hati mereka hadirin. Sehingga wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir melainkan hanya sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin, agar kita beribadah merasakan nikmatnya ibadah, supaya kita beribadah tidak jenuh dan bosan dalam beribadah, marilah kita periksa dan tata niat kita hadirin. Karena dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, apapun dorongannya tersebut, apapun janji-janji yang Allah berikan dan Rasulnya sampaikan, itu hanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, jangan sampai karena lillahi taala itu kita
diduakan, harus dinomor satukan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa melakukan amalan itu bukan karena kehebatan atau bukan karena kita, tetapi bagaimana Allah yang menjadikan kita hebat, bagaimana Allah yang menjadikan iman kita semakin kuat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Yang kedua hadirin, agar kita merasakan nikmatnya ibadah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin bahwa itu pasti diijabah. Kenapa hadirin? Fa innallaha yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menijabah doa seorang hamba manakala dia lalai dalam doanya. Begitulah yang disebutkan. Juga jangan sampai hadirin, ada sebuah kisah di dalam sebuah riwayat, tsumma dzakar rajul yutilus safar, ketika seorang ini dalam safarnya perjalanan jauh, asy'atha akbaro yamuddu yadayhi ila sama, yang mana rambutnya berdebu, yang mana kusut bajunya lesuh, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Dan ulama mengatakan hadirin, pada orang tersebut ada 4 syarat terkabulnya doa. Yang pertama hadirin, seorang kalau ada 4 syarat ini maka diijabah doanya tersebut. Yang pertama adalah dalam keadaan sabar, ada pada orang tersebut. Yang kedua hadirin, ada pada diri orang tersebut kesulitan, sehingga ketika hambanya kesulitan, Allah pun akan mengingat dan mengijabah doanya. Kemudian yang ketiga hadirin, mengangkat kedua tangannya. Dan yang keempat adalah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tapi hadirin, Nabi SAW melanjutkan, wa mat'amu haram, tetapi makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaian digunakan juga dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustadabu lidzalik, maka bagaimana bisa diijabah doanya tersebut? Makanya ini hadirin, ya mungkin barangkali kita dalam ibadah tak merasakan kenikmatan. Mungkin barangkali kita baca Al-Quran tak bisa meresap dalam hati karena ada campur kemaksiatan dalam ibadah kita. Ini yang perlu kita waspadai hadirin, sehingga seorang hamba akan merasakan manisnya iman dan kelezatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzunubin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin bahwa manfaat dari amal ibadah, amal soleh yang dilakukan seseorang, baik cepat ataupun lambat, salah satunya kita akan merasakan, kita akan meraih nikmatnya ibadah. Tentu dengan konsep ibadah yang benar yang kita sampaikan dengan beberapa kiat-kiat yang kita sebutkan tadi. Tapi tidaklah salah hadirin, ketika seseorang mulai beribadah, ia pertama kali merasakan berat, ia merasakan beban, karena belum terbiasa. Maka tidak mengapa seseorang yang ketika beribadah, dia paksakan ibadahnya, dia lawan hawa nafsunya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fillah walladzina jahadu fina, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mereka berjuang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan kemudahan untuk melakukan amal ibadah tersebut sehingga dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Sebagaimana hadirin yang disebutkan oleh istri Nabi kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1130 dan Muslim 2820, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, Nabi salat itu berdiri panjang sampai kakinya mengeras. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, atasna'u hadza, mengapa engkau sampai demikian wahai Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu ataupun yang akan datang. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakur. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah hadirin ibadah yang seakan terlihat berat di mata hadirin, namun ternyata mudah dikerjakan oleh Nabi kita yang mulia. Mengapa bisa demikian?
karena nikmatnya ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa iqadil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.